Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dwi Mariana Ningsih. Saya berasal dari program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Kyai Haji Saifuddin Suri Purwokerto. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yaitu untuk mempresentasikan beberapa hal mengenai pendidikan moderasi Islam. Di antaranya ada konsep dasar pendidikan moderasi Islam, prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam, landasan normatif pendidikan moderasi Islam, dan landasan historis pendidikan moderasi Islam. Ya, sebelum kita mengetahui lebih jauh mengenai apa itu pendidikan moderasi Islam, mari kita telaah dulu kata demi kata mengenai pendidikan moderasi Islam. Ya, yang pertama adalah pendidikan. Arti dari kata pendidikan itu sendiri adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, potensi yang ada pada dalam dirinya, untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sedangkan menurut Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantoro, menjelaskan bahwa pendidikan adalah tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak tersebut agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Ya, selanjutnya ada kata moderasi. Kata moderasi berasal dari bahasa Latin, yaitu moderatio, yang berarti kesedangan atau tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Kata itu juga berarti penguasaan diri dari sikap sangat kelebihan dan kekurangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini adalah serapan dari kata moderat, yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Sedangkan di negeri-negeri Muslim, dari Indonesia hingga Tunisia, dan Azerbaijan hingga Yaman, moderasi beragama populer disebut dengan wasatiyah al-islamiyah. Wasatiyah adalah ajaran agama Islam yang dapat ditemukan dalam sumber utama, yaitu Al-Quran. Selanjutnya ada kata Islam. Pengertian Islam itu sendiri adalah agama yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir, untuk menjadi pedoman hidup seluruh manusia hingga akhir zaman. Islam berakar dari kata aslama yu'aslimu islaman, yang berarti tunduk, patuh, dan selamat. Islam berarti kepasrahan atau ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang beragama Islam berarti ia pasrah dan tunduk, patuh terhadap ajaran-ajaran Islam. Ya, dari beberapa pengertian kata demi kata di atas mengenai pendidikan moderasi Islam, dapat kita simpulkan bersama bahwa pendidikan moderasi Islam adalah suatu teori yang berisikan tentang gagasan berperilaku moderat, adil, dan tengah-tengah dalam setiap aspek kehidupan di dunia ini. Baik berlaku moderat dalam akidah, ibadah, muamalah, atau akhlak, maupun moderat dalam tasyri' atau pembentukan syariat.
Pendidikan moderasi Islam juga dimaksudkan untuk menjaga agar praktik ajaran agama Islam tidak terjebak secara eksklusif yang meniadakan wawasan kebangsaan. Maka dari itu, pendidikan moderasi Islam perlu hadir untuk menciptakan keseimbangan dalam kehidupan berbangsa dan beragama. Selanjutnya adalah latar belakang munculnya gerakan pemikiran moderasi Islam. Wasatiyah adalah ajaran Islam yang mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat, dan proporsional, atau sering kita sebut dengan kata moderat, dalam semua dimensi kehidupan. Wasatiyah atau moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era globalisasi dan revolusi industri, informasi, dan komunikasi. Wasatiyah, Islam bukanlah ajaran baru atau ijtihad baru yang muncul di abad 20 Masehi atau 14 Hijriah. Konsep pemikiran moderasi Islam atau wasatiyatul Islam menjadi menarik dan menjadi impian semua entitas gerakan dakwah Islam, bahkan negara-negara Islam setelah dunia Islam dirisaukan dengan munculnya dua arus pemikiran dan gerakan yang mengatasnamakan Islam. Pemikiran dan gerakan pertama mengusung model pemikiran dan gerakan yang kaku dan keras, atau sering disebut dengan Al-Hawarij Al-Judud atau New Hawarij. Sementara arus pemikiran dan gerakan kedua yang juga mengatasnamakan Islam adalah pemikiran dan gerakan liberasi Islam atau sering disebut dengan Mu'tazilah Al-Judud atau New Mu'tazilah, yang mengusung narasi dan pemikiran rasionalis dan kebebasan penuh terhadap Islam. Bila arus pemikiran pertama kaku, keras, dan tidak mudah menerima hal-hal baru dalam agama, maka arus pemikiran atau arah pemikiran kedua ini berpendapat sebaliknya. Mereka menerima semua perubahan, membolehkan semua hal-hal baru ke dalam Islam termasuk pemikiran, budaya, dan kehidupan barat. Aliran ini berani memastikan bahwa ada nas-nas Al-Quran dan As-Sunnah yang tidak lagi relevan dalam kehidupan manusia modern. Para ulama Islam modern menyadari kondisi benturan dua arus pemikiran yang saling bertentangan ini antara arus pemikiran ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Sangat berbahaya bagi peradaban Islam dan kehidupan umatnya dalam persaingan peradaban dunia. Oleh karena itu, ulama-ulama Islam mulai berusaha mengarahkan umat Islam untuk memahami dan mengimplementasikan ajaran Islam yang wasati. Kajian mengenai moderasi dalam beragama di Indonesia semakin gencar dilakukan akhir-akhir ini. Gagasan moderasi dalam beragama muncul sebagai respon kian maraknya kekerasan dengan mengatasnamakan agama Islam khususnya. Terlepas dari kepentingan politik dan ekonomi, kekerasan yang dilakukan merupakan dampak kecenderungan sebagian kalangan umat Islam dalam memahami teks-teks keagamaan secara ekstrim dan ketat. Di samping itu, kecenderungan lain yang juga memunculkan gagasan moderasi adalah sikap kalangan umat Islam yang ekstrim dengan bersikap longgar dalam beragama serta tunduk pada budaya dan peradaban lain. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan moderasi Islam. Tujuan dari pendidikan moderasi Islam adalah untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, serta untuk mewujudkan kesejahteraan umat beragama. Tujuan moderasi beragama tak lain untuk menghadirkan harmonisasi di dalam kehidupan kita sebagai sesama anak bangsa,
untuk mengelola situasi keagamaan di Indonesia yang sangat beragam seperti yang digambarkan di atas. Kita membutuhkan visi dan solusi yang dapat menciptakan kerukunan dan perbaikan dalam menjalankan kehidupan keagamaan, yakni dengan mewujudkan moderasi beragama, menghargai keragaman tafsir, serta tidak terjebak pada ekstremisme, tidak toleran, dan tindak kekerasan. Ide dasar moderasi adalah untuk mencari persamaan dan bukan mempertajam perbedaan. Jika dielaborasi lebih lanjut, ada setidaknya 3 alasan utama mengapa kita perlu moderasi beragama. Yang pertama adalah salah satu esensi kehadiran agama adalah untuk menjaga martabat manusia sebagai makhluk mulia ciptaan Tuhan, termasuk menjaga untuk tidak menghilangkan nyawanya. Itu sebabnya setiap agama selalu membawa misi damai dan keselamatan. Untuk mencapai itu, agama selalu menghadirkan ajaran tentang keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan. Dan yang kedua adalah jumlah tahun setelah agama-agama lahir. Manusia semakin bertambah dan beragam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, beraneka warna kulit, tersebar di berbagai negeri dan wilayah. Seiring dengan perkembangan dan persebaran umat manusia, agama juga turut berkembang dan tersebar. Konteks ini yang menyebabkan pentingnya moderasi beragama, agar peradaban manusia tidak musnah akibat konflik berlatar agama. Dan yang terakhir yaitu khusus dalam konteks Indonesia, moderasi beragama yang diperlukan sebagai strategi kebudayaan kita dalam merawat keindonesiaan. Ekstremisme dan radikalisme akan merusak sendi-sendi keindonesiaan kita jika dibiarkan tumbuh berkembang. Karenanya, moderasi beragama amat penting dijadikan cara pandang. Ya, yang selanjutnya adalah analisis potensi diri mahasiswa. Di dalam Al-Quran dijelaskan kalau manusia mempunyai potensi dasar atau fitrah yang beragam, mulai dari biologis atau basyariah, intelektual atau akliyah, sosial atau khalifah, dan spiritual atau ruhaniyah dan insaniyah. Kualitas potensi tersebut tergantung bagaimana setiap manusia hendak menyikapi dan mengembangkan potensi dalam dirinya. Apalagi kita sebagai mahasiswa, pasti banyak potensi diri seorang mahasiswa yang masih terpendam dan belum nampak. Sebagaimana potensi manusia yang dapat menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi, manusia juga dapat menjadi pemimpin baik di dalam kampus, di dalam daerah, maupun negara. Jika perguruan tinggi pendidikan Islam bisa kembali pada Al-Quran dan hadis dengan utuh, serta menggunakan metode 2 arah antara pendidik dan subjek didik, serta mahasiswa memaksimalkan diri dalam mengaktualisasikan diri terhadap potensi yang dimilikinya, maka akan kita kembali pada masa kejayaan Islam yang melahirkan banyak bidang ilmu pengetahuan dan orang yang ahli dalam ilmu pengetahuan. Kejayaan Islam pada masanya tidak terlepas dari peran pendidikan yang membuat individu merasa merdeka untuk mengaktualisasikan potensi diri sehingga dapat menciptakan sesuatu. Tidak sekedar meniru. Potensi diri yang dimiliki manusia bahkan bisa melebihi malaikat dan jin. Namun sayang sekali jika potensi tersebut tidak dikembangkan atau tidak melakukan akulturasi diri. Namun, jika manusia hanya mencapai tingkat al-bashar atau hanya memperlihatkan masalah perut atau biologis mulai dari makan, minum, dan reproduksi, sekiranya akan menjadi tidak ada bedanya dengan makhluk lainnya. Maka dari itu, pengembangan potensi diri seorang mahasiswa menjadi hal yang sangat penting.
Selanjutnya ada landasan normatif pendidikan moderasi Islam. Landasan normatif pendidikan moderasi Islam adalah mendeskripsikan tanpa adanya analisis kritis atau memahami lebih dalam. Jadi, pada landasan normatif hanya mendeskripsikan peristiwa yang berkaitan dengan moderasi Islam, tidak perlu meneliti atau menganalisis secara detail mengenai sumber atau peristiwa tersebut. Yang pertama adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan moderasi Islam. Al-Quran telah disepakati oleh para ulama Islam setiap generasi dari masa Rasulullah SAW sampai kiamat, bahwa Al-Quran adalah referensi utama dan tertinggi dalam Islam, baik secara akidah dan syarat maupun secara ilmiah. Al-Quran telah menjelaskan dengan mendasar, akuratif, dan relevan tentang hakikat arah pemikiran wasyatiyah dalam kehidupan umat Islam pada banyak ayat dalam Al-Quran. Pada dasarnya, penggunaan istilah wasat dalam Al-Quran dapat merujuk pada pengertian tengah, adil, dan pilihan. Berikut kata wasat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah umatan wasaton. Wasatiyah dalam Al-Quran disebut dengan menggunakan kata wasaton yang disandingkan dengan kata ummatan. Terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Kata umat berasal dari kata amma ya ummu yang memiliki arti menuju, meneladani, dan menumpu. Sedangkan wasat dalam bahasa Arab adalah isim yang digunakan untuk mufrad, jamak muzakkar dan muannas. Maka dari itu, jika kata wasaton disanadkan pada kata umat, maka berarti umat yang seimbang, umat pertengahan, dan umat yang terbaik. Makna wasaton pada surat Al-Baqarah ayat 143 ini adalah keadilan dan kebaikan, atau umatan wasaton adalah umat yang paling adil dan baik. Yang kedua adalah wusto. Masih dalam surat yang sama terdapat kata wusto dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 238. Al-Qurtubi berkata, Al-wusto bentuk feminis dari kata fasad yang berarti terbaik dan paling adil. Menurut Ibnul Jauzi, maksud dari ayat ini adalah 3 makna. Yang pertama, terkait dengan sholat yang terletak pada pertengahan. Yang kedua, paling tengah ukurannya. Dan yang ketiga, karena paling afdol kedudukannya. Jadi, tidak ada kata atau makna lain dari kata wusto dalam ayat ini selain paling tengah, paling adil, dan paling baik. Yang ketiga adalah ausat. Kata ausat terdapat dalam Quran Surat Al-Madinah ayat 89. Dalam hal ini, Ibnu Jarir menjelaskan tentang kafarat seseorang yang melanggar sumpah, yaitu dengan memberi orang miskin makanan pertengahan, seperti yang diberikan kepada keluarganya. Maksud dari pertengahan adalah standar jumlah makanan dan kualitas makanan yang akan diberikan kepada orang miskin. Oleh karena itu, seorang muslim harus mempunyai atau mampu menepati janji kepada orang lain dan bertanggung jawab atas perbuatannya, karena itu merupakan karakter orang moderat. Yang keempat adalah awsatuhum. Kata awsatuhum terdapat dalam Quran Surat Al-Qalam ayat 28. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan At-Tabari berkata bahwa yang dimaksud dengan kata awsatuhum adalah orang yang paling adil dari mereka. Dalam ayat tersebut terdapat pesan bahwa kita sebagai orang Islam harus bijak dalam bersikap dan bertindak terlebih dahulu dan mengingat Allah. Maka ketika mau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, maka ia akan mempertimbangkan konsekuensinya yang harus dipertanggungjawabkan. Karena orang yang terbaik adalah orang yang bijak dalam mengambil keputusan, sehingga ia selalu berusaha untuk bersikap moderat.
Dan yang terakhir adalah fawasotna. Kata tersebut terdapat dalam Quran Surat Al-Adiyat ayat 4-5. At-Tabari, Al-Qurtubi, dan Al-Qasimi berkata, maksudnya adalah berada di tengah-tengah musuh. Menurut Ibnu Katsir, kata fawasotna memiliki makna kuda-kuda itu berkumpul dengan mengambil posisi di bagian tengah-tengah medan. Untuk selanjutnya adalah hadis dan sunnah Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama adalah hadis riwayat Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, amal seseorang tidak akan pernah menyelamatkannya. Mereka bertanya, engkau juga wahai Rasulullah? Beliau menjawab, begitu juga aku, kecuali jika Allah melimpahkan rahmatnya. Maka dari itu perbaikilah niat terlebih dahulu, tetapi janganlah berlebihan dalam beramal, sehingga dapat menimbulkan rasa bosan, dan bersegeralah melakukannya di saat pagi dan siang hari. Dan bantulah itu pada saat waktu malam, berjalanlah engkau agar sampai pada sesuatu yang kalian tuju. Yang kedua adalah hadis riwayat Ahmad, Baihaqi, dan Al-Hakim. Buraidah Al-Aslami berkata, pada suatu hari aku keluar untuk satu keperluan. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW berjalan di depanku. Kemudian beliau menarikku dan kami pun berjalan bersama. Ketika itu kami menemukan seorang lelaki yang sedang sholat, dan ia banyakkan ruku dan sujudnya. Nabi bersabda, apakah kamu melihatnya sebagai orang yang riya? Maka aku berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau melepaskan tanganku dari tangannya, kemudian beliau menggenggam tangannya dan meluruskannya, serta mengangkat keduanya seraya berkata, hendaklah kamu mengikuti petunjuk dengan pertengahan. Beliau mengulanginya 3 kali, karena sesungguhnya siapa yang berlebihan dalam agama akan dikalahkannya. Dan yang ketiga adalah hadis riwayat Muslim. Samurah berkata, aku sudah sholat beserta Nabi Muhammad SAW berkali-kali, serta saya dapati sholatnya pada pertengahan dan khutbahnya juga pertengahan. Yang keempat adalah hadis riwayat Nasai dan Ibnu Majah. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wahai insan, hindarilah sikap berlebihan melampaui batas, sebab umat-umat terdahulu binasa karena sikap melampaui batas pada beragama. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hadis riwayat Muslim. Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, binasalah orang-orang yang melampaui batas. Beliau mengulanginya 3 kali. Yang selanjutnya adalah sunnah Nabi Muhammad SAW tentang pendidikan moderasi Islam. Yang pertama adalah wasaton, moderat atau bermakna keadilan. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143, yang ialah, serta demikianlah kami sudah menjadikan kalian sebagai umat pertengahan, buat menjadi saksi atas manusia. Al-wasat artinya adil. Yang kedua adalah wasatiyah, bermakna posisi tengah penuh keberkahan. Pada hadis riwayat Bukhari serta Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, kuliner buat 2 orang akan mencukupi 3 orang, dan kuliner buat 3 orang akan mencukupi 4 orang. Hal ini menunjukkan bahwa umat Islam artinya umat terbaik, sebab selalu berada pada posisi tengah antara kecenderungan ekstrim di global serta kesamaan ekstrim di akhirat, sehingga melupakan dunia. Islam di posisi tengah dalam hal ekstremisme kanan yang hiperbola di nilai-nilai rohani dan ekstremisme kiri yang tidak peduli pada rohani. Islam memposisikan diri berada pada tengah kedua ekstremisme itu dengan penuh keadilan. Dan yang ketiga adalah wasatiyah, bermakna posisi terbaik, seperti harta terbaik ialah harta pertengahan. Yang keempat, wasatiyah menurut para ulama dan fuqaha
pandangan ulama salaf dan khalaf tentang wasatiyah ini sehingga secara teori wasatiyah atau moderasi Islam secara konsep serta definisi sudah sah dan tidak dapat ditolak dengan narasi apapun, baik sesuai nas-nas Islam maupun nalar. Kemudian yang ketiga adalah pemikiran ulama klasik dan kontemporer tentang pendidikan moderasi Islam. Salah satu pemikiran ulama klasik dan kontemporer tentang pendidikan moderasi Islam adalah dari Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau melihat bahwa kehidupan ideal dalam mengaktualisasikan ajaran Islam adalah dengan jalan pertengahan, seimbang dan adil atau proporsional antara dunia dan akhirat, antara rohani dan jasmani, antara materi dan spiritual. Pada pembahasan tentang uzlah, mengasingkan diri dari manusia untuk ibadah, Al-Ghazali membahas sangat luas dan mendalam antara keutamaan uzlah dan berinteraksi dengan manusia. Ternyata Al-Ghazali, walaupun beliau banyak menyampaikan manfaat uzlah dalam kehidupan para hamba berdasarkan banyak ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW, tapi beliau tetap berpendapat bahwa manhaj moderat dan pertengahan serta seimbang antara memutuskan uzlah dan berdakwah serta menuntut ilmu. Beliau berkata, amar ma'ruf nahi mungkar adalah salah satu dasar agama, hukumnya adalah wajib. Karenanya, barang siapa yang berinteraksi dengan manusia, pasti dia akan menyaksikan kemungkaran dan bila dia diam atas kemungkaran itu, maka dia berdosa dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya adalah landasan historis pendidikan moderasi Islam. Landasan historis adalah peristiwa atau sejarah yang berkaitan dengan moderasi Islam yang terjadi pada masa lampau dan berupa analisis mendalam mengenai peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang pertama adalah peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada masa sirah nabawiyah. Jalan moderatisme Nabi Muhammad SAW salah satunya ditunjukkan pada masa hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah yang jelas tidak mudah. Kaum Ansor dan kaum Muhajirin disatukan dari latar belakang yang berbeda secara geografis, cara, dan adat istiadat. Sebelum bersatu membentuk masyarakat Islam baru di Madinah, kaum Muhajirin adalah suku bangsa yang terbiasa dan kerap berselisih. Hijrah ke Madinah, mereka berurusan dengan masyarakat Madinah lainnya yang tidak memeluk agama Islam dan bangsa Yahudi yang merupakan masyarakat lebih awal menetap. Bukan tidak mungkin, orang-orang Yahudi tersebut berusaha untuk merintangi bahkan menghancurkan pembentukan masyarakat baru kaum muslimin. Atas segala kerumitan hubungan dan potensi perpecahan sosial tersebut, Nabi Muhammad SAW menulis sebuah perjanjian untuk membangun dan mengikat perpaduan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Yahudi Madinah dari suku Aus dan Khazraj juga turut menghiburnya. Nabi Muhammad SAW menyetujui untuk menghormati agama dan harta mereka menurut persyaratan yang disepakati bersama. Selain itu, dokumen tersebut berisi kesepakatan untuk menghormati prinsip-prinsip nilai kebebasan, keadilan, dan dalam kehidupan. Tentu saja pandangan moderat Nabi Muhammad SAW diuji oleh sikap perlawanan, fitnah, dan cemoohan pihak yang tidak bersetuju. Namun demikian, terhadap semua tindakan negatif tersebut, Rasulullah Nabi Muhammad SAW tetap bersikap lembut. Sikap demikian menimbulkan simpati dan keinginan golongan non-muslim untuk memasuki Islam. Selain itu, sifat Rasulullah ini dapat membuat golongan non-muslim yang ada di Madinah mendengarkan seruan-seruan kebaikan dan perdamaian yang disampaikannya. Yang kedua adalah peristiwa-peristiwa pelaksanaan moderasi Islam pada era Khulafaur Rasyidin. Salah satu peristiwa moderasi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin ditunjukkan oleh kebijakan Umar bin Khattab dalam sholat tarawih berjamaah. Semenjak meninggalnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat terus menjalankan sholat tarawih dengan berpencar-pencar
atau bermakmum pada imam yang berbeda-beda. Akhirnya Umar bin Khattab menyatukan mereka untuk bermakmum kepada satu imam. Abdurrahman bin Abdul Qori berkata, setelah Rasulullah SAW wafat, para sahabat menjalankan sholat tarawih dengan berpencar dengan imam yang berbeda-beda. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab menyatukan mereka dengan bermakmum pada satu imam. Dan yang ketiga adalah peristiwa-peristiwa moderasi Islam pada ulama klasik dan kontemporer. Salah satu contoh peristiwa yang menggambarkan moderasi Islam adalah pada metode dakwah Wali Songo yang mengakulturasikan budaya dan agama. Contohnya pada dakwah Islam di Nusantara disebarkan melalui cara yang sangat simpatik. Sunan Kudus memang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan dan mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Karena pada waktu itu masyarakat masih banyak yang menganut Hindu, Buddha, maka Sunan Kudus menggunakan pendekatan khusus agar tidak terjadi penolakan di masyarakat. Sunan Kudus membiarkan masyarakat tetap melakukan tradisi mereka, namun disesuaikan dengan ajaran Islam dan selalu mengedepankan jalan damai untuk menghindarkan dari perpecahan. Salah satu contoh metode dakwah yang digunakan oleh Sunan Kudus adalah dengan menghormati masyarakat Hindu, yaitu dengan memerintahkan untuk tidak menyembelih sapi, karena sapi menjadi salah satu hewan yang disucikan oleh masyarakat sekitar. Warisan besar ajaran Sunan Kudus itu masih diselenggarakan di sebagian wilayah Jawa Tengah. Selain itu, Sunan Kudus juga memberikan nuansa Buddha pada setiap arsitektur yang ada di wilayah tersebut. Salah satu contohnya yang masih ada sampai sekarang adalah bangunan Masjid Menara Kudus yang memiliki perpaduan corak Hindu, Buddha, dan Islam. Kemudian yang terakhir adalah prinsip-prinsip pendidikan moderasi Islam. Yang pertama adalah tawasud. Tawasud adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sikap ini dikenal juga dengan sebutan moderat atau al-wasyatiyah. Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa tawasud atau moderat berasal dari kata wasat yang berarti adil, baik, tengah-tengah, dan seimbang. Artinya, seorang muslim yang bersikap tawasud akan menempatkan dirinya di tengah-tengah dalam suatu perkara, tidak ekstrim kiri maupun kanan. Kemudian yang kedua ada tawazun. Tawazun adalah pandangan keseimbangan tidak keluar dari garis yang telah ditetapkan. Jika ditelusuri, istilah tawazun berakar dari kata mizan yang berarti timbangan. Tapi dalam pemahaman konteks moderasi, mizan bukan berarti sebagai alat atau benda yang digunakan untuk menimbang, melainkan keadilan dalam semua aspek kehidupan, baik terkait dengan dunia ataupun terkait dengan kehidupan yang kekal kelak di akhirat, atau bisa juga disebut dengan sikap seimbang dalam berkhidmah demi terciptanya keserasian hubungan antara sesama umat manusia dan antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya ada tasamuh. Tasamuh jika ditinjau dari segi bahasa Arab berasal dari kata samhun yang berarti memudahkan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi berarti bersifat menghargai, membiarkan, membolehkan sesuatu berbeda ataupun berlawanan dengan pendirian sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa toleransi moderasi memandang bahwa setiap agama benar menurut kepercayaan bagi para penganutnya masing-masing dan tidak dibenarkan menganggap bahwa semua agama itu benar dan sama. Toleransi hanya boleh dilakukan dalam ranah sosial dan kemanusiaan untuk menjaga kerukunan dan persatuan. Kemudian yang keempat adalah musyawarah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah berasal dari kata syawara, yaitu berasal dari bahasa Arab yang berarti berunding, urun rempuk, atau mengatakan dan mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan, mencari jalan keluar guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian atau pemecahan masalah
yang menyangkut urusan keduniawian.